Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabatku yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa menjelaskan secara rinci tentang dampak-dampak maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, baik dampak itu terhadap pribadi ataupun terhadap masyarakat. Paling tidak ada 4 poin yang perlu kita perhatikan, dan 4 poin ini perlu juga diperhatikan oleh setiap kita, setiap umat manusia yang melakukan kemaksiatan, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja. Yang pertama adalah hirmanul ilmi. Kemaksiatan akan mencegah seseorang mendapatkan ilmu. Suatu ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala belajar kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik memperhatikan kecerdasan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, kesempurnaan pemahamannya, sampai kemudian dia mengatakan, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran fala tutbihu bidhulmatil maksiyati. Saya melihat Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan cahaya di dalam hatimu, maka jangan pernah engkau padamkan dengan kemaksiatan. Dalam syairnya juga Imam Syafi'i menceritakan, suatu ketika beliau melakukan kemaksiatan, kemaksiatan yang ringan tapi dampaknya luar biasa. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Saya mengeluh, saya mengadu kepada Waqi', gurunya beliau, tentang susahnya menghafal. Kita tahu bahwa Imam Syafi'i luar biasa cerdasnya, kitab yang dipelajarinya dengan cepat dihafal. Tapi suatu ketika beliau mengatakan, saya merasa kok sulit menghafal. Dia katakan kepada Imam Waqi', syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka nasihat yang disampaikan oleh Imam Waqi' adalah hendaklah ditinggalkan maksiat, dan mengabarkan kepada saya bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Yang kedua, kemaksiatan itu akan mencegah rezeki, hirmanur rezeki. Dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah ta'ala disebutkan, innal 'abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Seorang hamba itu tercegah mendapatkan rezeki karena dosa atau maksiat yang dilakukannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, betapa banyak, betapa besar usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendapatkan rezeki. Dia banting tulang pagi sampai sore hari, bahkan sampai malam hari, peras keringat, tapi dia selalu bermaksiat kepada Allah. Bagaimana mungkin dia mendapatkan rezeki? Yang ketiga, ketika orang bermaksiat, maka dia akan mendapatkan kesulitan menemukan jalan keluar, menemukan solusi dalam setiap permasalahannya. Sebagaimana ketakwaan itu mempermudah masalah, maka kemaksiatan itu akan mempersulit. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Atau dalam ayat yang lain disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah akan dibukakan pintu-pintu permasalahan, akan dimudahkan masalahnya, dibukakan solusi-solusi dari setiap permasalahannya.
Yang keempat, ya, bahwa kemaksiatan itu akan melahirkan kegelapan dalam badan seseorang. Bahwa kemaksiatan itu akan melahirkan kegelapan dalam wajah seorang. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala, "Innal hasanati diya'un fil wajhi wa nurun fil qalbi." Sungguhnya, ya, kebaikan itu akan melahirkan cahaya dalam wajah seseorang. Wa nurun fil qalbi, cahaya di dalam hati. Wasi'atan fil rizqi, dan keluasan dalam rezeki. Wa quwwatun fil badani, ya, dan kekuatan dalam badan. Kesehatan yang sempurna. Wa mahabbatun fil qalbi, dan mendapatkan kecintaan atau rasa cinta kepada orang lain. Orang yang selalu taat kepada Allah, menjauhi maksiat, akan memiliki kasih sayang kepada orang lain, akan memiliki kasih sayang kepada sesama. Dan sebaliknya, wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi. Kemaksiatan itu akan melahirkan, ya, gelap dalam muka, ya, hitam dalam muka. Wa zulmatun fil qalbi, gelap dalam hati. Wa wahnan fil badani, badan menjadi lemah, tidak berdaya, tidak sehat, tidak segar. Kenapa? Karena kemaksiatannya. Wa nuqsan fil rizqi, dan rezekinya senantiasa berkurang. Dia banyak rezeki, tapi rezeki itu terus untuk digunakan mengurusi badannya. Dia terus berobat, seakan-akan penyakit tidak pernah kunjung hilang. Dan terakhir, wa bugdatun fi qulubil khalqi, dan rasa benci kepada orang lain, hasad kepada orang lain, ya, kepada orang lain tidak berbuat baik, karena di dalam hatinya selalu buruk. Sahabatku yang dimuliakan Allah, inilah 4 poin yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mudah-mudahan menjadi perhatian kita semuanya, ya, agar kita senantiasa berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga, dan menjauhi kemaksiatan dengan sekuat tenaga. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.